Gadis itu hanya melambaikan tangan santai. Manusia di depannya langsung terbelah dua. Sebelum warga desa tersadar, serangan gigitan langsung menyusul. Korban lain berjatuhan satu persatu. Namun ini bukanlah kekuatan sihir biasa, melainkan si gadis mampu mengendalikan monster bertaring penuh. Manusia biasa tak bisa melihatnya. Hanya mereka yang disebut utusan kekuasaan yang menyadarinya. Tergantung dengan siapa kontrak dibuat. Kekuatan tiap orang akan berbeda-beda. Sementara MC kita, awalnya hanyalah pria biasa. Kesehariannya hanyalah berburu lalu pulang ke rumah. Sahabat baiknya bernama Ganji. Mereka sangat populer di desa. Baik pria, wanita, setiap kali berpapasan selalu menyapa dengan hangat. MC sebenarnya punya adik perempuan. Tapi nasib mereka sangat kontras. Adik laki-lakinya, Asa, dikurung di dalam sangkar sejak lahir. Alasan resminya sedang menjalani ritual. Dilarang keluar atau bertemu orang lain. Lalu Asa bertanya pada MC, apakah dia akan seperti orang tua mereka, membuangnya untuk bekerja di dunia bawah. MC berjanji hal itu tak akan terjadi. Dia akan terus menemani adiknya di sini, karena terisolasi dari dunia luar. Setiap warga butuh barang tertentu. Mereka harus membelinya lewat seorang paman. Barang-barang ini dibawa dari dunia bawah. MC sebenarnya tak butuh barang apapun. Cuma ingin mencari hadiah yang tepat untuk adiknya. Kebetulan bulu hasil buruan MC. Bisa dijadikan alat tukar. Selesai bertukar item, paman itu kembali pergi ke dunia bawah. Sahabatnya sangat iri melihatnya. Karena siapapun yang pergi ke dunia bawah, hampir tak pernah kembali. Jadi dia berpikir dunia bawah pastinya tempat yang sangat tidak biasa. Tapi MC hanya ingin menetap selamanya di sini. Tiba-tiba mereka mendengar suara aneh saat mereka kebingungan. Dari kejauhan muncul sebuah tangan raksasa. Bersiaplah untuk melepaskan sesuatu. Detik berikutnya, melindung ilusi desa hancur seketika. Dan MC melihat seekor naga untuk pertama kalinya. Belum sempat mereka sadar dari shock. Dua helikopter modern terbang melintas. Melihat benda itu, semua warga panik. Tapi ini baru permulaan. Pasukan bersenjata segera menyerbu desa. Bahkan sang paman pun ikut ditargetkan. Nenek Kades melihat kejadian ini. Dan langsung sadar target mereka adalah MC. Dia menyuruh warga untuk mencari dan menyembunyikannya. Di saat yang sama, MC dan temannya melihat mayat. Lalu bergegas lari ke dalam desa. Di tikungan, mereka berpapasan dengan gerombolan berpakaian. Setelah membereskan prajurit itu, mereka bergegas lari ke arah desa. Khawatir akan keselamatan adiknya, MC dan sahabatnya pergi ke depan dua patung. Setelah menyingkirkan batu di bawahnya, mereka terkejut menemukan jalan rahasia. Ternyata ini jalan pintas ke penjara Asa. Di sisi lain, gadis pirang muncul di tengah desa. Saat para warga kebingungan, gadis itu membuat isyarat tangan. Lalu terjadilah adegan brutal di awal tadi, menyisakan satu gadis kecil. Dia memilih untuk membiarkannya pergi. Si pirang lalu menelpon pasukan bantuan. Tanpa sadar mereka semua sudah dihabisi paman. Tahu pelindung sudah hancur. Dia menghubungi kontak di bawah gunung untuk pindah. Sepertinya dia tahu banyak rahasia, bahkan menyinggung Asa yang asli. Sementara itu, wanita misterius muncul di penjara melihat gadis yang dikurung. Dia langsung sadar, kenapa MC tak kunjung pergi ke dunia bawah. Lalu dia mengangkat tangan ala Shinra Tensei. Bunuh adik MC sebentar lagi. Adegan ini tepat disaksikan MC yang baru tiba. Kenapa kamu sendirian? Melihat orang asing itu, MC tak mengerti apa yang dia bicarakan. Langsung tarik busurnya, tuntut balas dendam. Malah langsung dipentalkan oleh kekuatan gaib. Saat ini sang paman sudah kembali ke desa, sambil menghabisi sisa musuh di jalan. Segera setelah itu, dia dihadang oleh pengguna kekuatan berambut pirang. Melihat tembakan pistol tak mempan, paman berbalik, melempar granat, lalu melarikan diri. Yang terpenting sekarang adalah mencari MC. Adegan kembali ke Asa. Tepat saat itu, hadiah pemberian paman menggelinding ke tubuh adiknya. Bayangan hitam tiba-tiba muncul dari sana, melilit Asa. Pelakunya adalah si Kades. Menyuruh paman segera mengevakuasi MC. Melarikan diri ke dunia bawah. Jangan sampai ketahuan. MC langsung kebingungan memproses segalanya. Posisi mereka terkunci oleh helikopter. Di tempat itu, paman mengeluarkan sebuah giok untuk MC. Hanya dengan benda ini, patung pelindung desa bisa dikendalikan. Cara mengaktifkannya, letakkan giok ini ke lubang di tengahnya. Meski tak paham kenapa harus repot ini, MC tak punya waktu untuk peduli. Mati kau. Lagi main game kah kau? Saat MC menuntut penjelasan si paman, sniper dari helikopter sudah membidiknya. Namun detik saat ia akan menarik pelatuk, giok di tanah tiba-tiba memancarkan cahaya. Selanjutnya, patung dewa kiri dan kanan pun bangkit. Begitu tentara sadar dari silau cahaya, mereka melihat helikopter mereka seperti digigit sesuatu. Cahaya patung itu berubah menjadi wujud fisik, mencengkeram helikopter dan menghancurkannya lebur. Itulah inti cerita dari episode pertama Utusan Kekuasaan. Selanjutnya Mimin tambahkan beberapa detail. Pertama, MC sebenarnya selama ini ditipu oleh warga desa. Karena dia dan adiknya, Asa, lahir di siang dan malam. Dengan demikian mewarisi kekuatan messenger handler. Itu juga alasan kenapa hanya darah MC yang bisa membangkitkan patung pelindung, sementara Asa yang dipenjara ternyata palsu.
Adik aslinya sudah pergi dari desa sejak 10 tahun lalu. Kades agar MC tidak ikut kabur. Sengaja mencari pengganti agar ia betah menetap. Selain itu, dunia bawah yang disebutkan di anime, barang bawaan si paman aslinya barang normal. Tapi warga desa tak pernah melihatnya. Hal itu menandakan dunia bawah sepertinya adalah peradaban manusia normal. Karena desa terus dikurung oleh pelindung ilusi. Makanya mereka sangat terbelakang. Terakhir, episode perdana ini belum banyak mengungkap cerita. Bisa dibilang ini baru prolog saja. Semua fakta ini baru Mimin ketahui setelah membaca manganya.